Nih, mau apa? Diam ya. Duh, di mana ya? Nih ya, bentar lagi aku yakin kamu akan menjadi penyanyi dangdut yang paling terkenal. Bener. Siapa tahu kamu bisa bersaing sama senior. Kok tuh Mas tahu sih kalau aku bakal jadi penyanyi terkenal? Loh kok gitu? Loh emangnya anak kayak gitu kan? Kalau aku akan jadi penyanyi terkenal. Nih lihat ya, 1 sampai 2 hari lagi album aku akan booming. Nggak boleh ngomong gitu. Nih ya, saya bilangin ya. Kalau ingin mendapat simpati dari masyarakat, kamu harus rendah hati. Nggak boleh sombong. Loh kok gitu sih? Nih kalau kita mau maju, kita harus berani mempromosikan diri kita sendiri. Nih dimulai dari diri kita dengan cara memuji diri sendiri gitu. Kamu kepedean banget ya. Ya iyalah. Saya harus lebih dulu memanfaatkan keluguan Ipa sebelum Thomas mendahuluinya. Dua dapat. Hello, hello, hello sayangku. Hello, hello, hello cintaku. Hello, hello. Oke, kita rekaman di Studio 3. Yuk. Benar Bang Juki, ya Iba sudah mengalami kemajuan pesat. Ya syukur kalau dia udah sukses sih. Nah, melihat keberhasilan itu membuat Mr. Gani selaku produsernya sedang mempersiapkan album kedua. Coba bayangkan, dalam waktu sedemikian singkat, Ipa sudah berhasil mengeluarkan album kedua. Apakah itu bukan kejutan? Ya kejutan sih. Cuman sekarang dia di mana? Oh, tenang Pak Juki. Nanti akan saya ajak Irsya Cafe. Boleh. Tapi Thomas jangan kamu aja. Pasti. Saya akan atur. Astagfirullahaladzim. Kenapa gue jadi mikirin si Ipa aja ya? Ada apa sama dia? Rasa madunya asmara saat dia mabuk cinta, perasaan jiwa bergelora dalam hatinya. Kadang duka, kadang pula bahagia, istilahnya teka-teki cinta. Jadi dong, Pak. Di alam bercinta menjadi misteri. Dunia terasa miliknya berdua. Pak, yuk. Bila dia telah dimabuk cinta, sedih dan bahagia telah dirasakannya seiring roda-roda cinta. Kelihatannya kamu makin akrab aja sama Thomas. Kejadian ya. Ih, temen aku doang lagi. Temen tapi mesra maksudnya. Itu kan sama aja sama jadian. Ih, kamu cemburu ya. Ih, siapa yang cemburu? Lagian emang Thomas siapanya aku sih?
Dia kan cuma teman kita di studio. Gak lebih. Dah, lagi yuk. Kamu makan apa? Biar aku yang traktir deh. Ya, walaupun kamu yang baru dapat bonus. Pusing. Rasain loh. Itulah akibat yang harus lo terima karena lo berani nyaingin gue. Selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu? Selamat malam. Saya mau tanya, kedua penyanyi yang datang kemarin itu di kamar nomor berapa ya? Astagfirullahaladzim. Tuh kakek-kakek botak debut tanah juga masih aja doyan anak yang masih bau kencur. Astagfirullahaladzim. Irsa. Bang Gani, mau apa? Diam, Irsa. Duh, di mana ya? Di sini nggak ada yang lihat kita. Kamu harus lepaskan saya. Saya akan berikan apa saja. Rumah, uang, mobil. Yang penting kamu harus melayani saya. Bisa. Bisa. Alhamdulillah udah selamat. Maafin Ipa, Bapak. Keluar. Ngapain kamu kesini? Keluar kamu. Kenapa gua harus pergi? Hah? Kenapa? Ajar lo. Bangun. Mirza. Kalian itu semuanya nggak tahu diuntung. Keluar. Ini kamar saya. Pak Gani, saya nggak menduga kalau kelakuan Bapak sekotor ini pada semua atas Bapak. Urusan kamu. Kalian itu memang nggak tahu diuntung. Saya sudah memberikan kamu, dia, kesuksesan. Tapi apa yang kamu berikan pada saya? Hah? Sekarang cepat, tinggalkan kamar saya. Kalau enggak, saya akan panggilkan security. Cukup! Nggak usah mengancam saya. Justru saya bisa melakukan apa saja kalau Bapak berani mengusir kami. Dan saya nggak segan untuk melapor Bapak ke polisi. Thomas, jangan. Saya mohon, jangan Thomas. Jangan laporkan saya. Kamu masih ada ikatan kontrak pada saya, Thomas. Serah. Kak Thomas, beginilah keadaan Ipa yang sebenarnya. Ipa minta maaf kalau selama ini Ipa berbohong. Ya, saya mengerti maksud kamu. Sebenarnya kecewa. Kenapa kamu nggak mengakui orang tua kamu sendiri? Benar, Iqbal. Seburuk apapun, sehina apapun, orang tua tetap aja keramat bagi anak-anaknya.
Tapi jangan pernah lu bohong demi gengsi, melampiaskan nafsu, ingin dihormati. Tapi salah kaprah. Iya, Mbak. Maafin Ipah. Orang sukses itu bukan dari mana dia berasal, tapi dari mana dia belajar. Kalau lu memang udah pinter, dari mana juga tetap aja lu pinter. Banggalah, lu anak orang biasa, tapi bisa berhasil. Kenapa harus munafik? Kenapa harus malu? Hah? Gak ada alasan kan? Iya, Mbak. Ibu minta maaf ya, Mbak ya. Gue pesen sekali lagi ya. Jangan contoh orang-orang yang gengsinya gede. Emang kenyang makan gengsi? Jangan ikutin yang begitu. Yaudah, lu ajak makan tuh, ya. Bagi. Oh, Ibu Ipah ada show sekalian ada promosi album, Pak. Oh gitu. Ya udah sono, tapi hati-hati ya. Kalau gue sih setuju-setuju aja deh, ya. Oke. Makasih, Pak ya. Ya. Ipah, yuk. Gak, Ipah nggak mau. Ipah kecewa. Sakit hati banget tahu diperlakuin kayak gitu. Ipah nggak akan datang ke show itu. Ipah, tolong dong, Pak. Please, kamu mau ya? Ini kan masalah karir kamu dan karir aku juga. Masa kamu hancur sih hanya karena masalah seperti ini? Ini kesempatan emas, Pak. Jangan disia-siakan. Ya, tolong bantu aku. Mau ya? Pokoknya Ipah nggak mau datang kalau nggak Pak Gani yang kemari langsung dan minta maaf sama Ipah. Oke. Apa kabar, Pak? Baik. Apa kabar? Saya datang mau minta maaf tentang kejadian waktu itu. Saya mohon sekarang kamu mau datang ke pertunjukan. Ini bukan untuk kepentingan saya, Ima, tapi buat kepentingan kamu juga. Mengertilah keadaan. Tolong ya Pak ya, jangan desak saya. Ipah, mau ya? Kalau memang ini jalan hidup, jalani, gak usah takut. Hadapi semua ini dengan kenyataan, ya. Kita merasa inikah ujian cinta, sedikit pun jangan kau. Tenang. Penonton, sabar ya, sabar.